Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1572, Kenangan yang Tidak Suci. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah itu, sosok itu menghilang. Lu Zhou mengerutkan kening, 5 juta poin prestasi hanya untuk beberapa kata dangkal yang terputus-putus. Betapa ruginya. Bagaimanapun, dia masih berhasil mengumpulkan 3 informasi penting. 1. Batu jasa yang dia lihat dalam kitab khotbah sangat penting. Setelah menyelesaikan peningkatan sistem, ia memperoleh gulir surgawi dan kata-kata terakhir itu. Kata-kata terakhir menunjukkan bahwa sistem itu terkait dengan yang tidak suci. Kedua, batu jasa adalah kunci untuk mematahkan belenggu langit dan bumi yang telah ada sejak dahulu kala. Belenggu di domain teratai emas hanyalah belenggu kecil yang melatih kembali para pembudidaya teratai emas dengan menggunakan kurangnya umur mereka. Namun, belenggu itu rusak dengan terputusnya teratai. Ketiga, hidup yang kekal. Untuk waktu yang lama, dia tidak percaya bahwa manusia bisa hidup selamanya. Selama perjalanan kultivasi ini, keyakinannya semakin diperkuat. Namun, setelah menerima surat dan mendengar kata-kata, menantikan kehidupan abadi, dia tiba-tiba tidak yakin. Tidak ada yang mengerti sistem lebih dari dia, lagi pula itu seperti kekuatan misterius. Itu bisa memperpanjang hidup dan memberikan kekuatan tertinggi. Jika kata-kata yang tidak suci itu benar, itu akan memiliki dampak yang menghancurkan bumi pada dunia kultivasi. Semua orang, manusia dan binatang buas, tahu dalam 100.000 tahun terakhir, dan bahkan di zaman kuno, tentang hukum kekekalan energi. Kedua, waktu akan selamanya mengalir ke depan, bukan ke belakang. Akhirnya, kematian, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Namun, jika 3 aturan utama ini dibatalkan, apa konsekuensinya? Lu Zhou mengingat apa yang dia katakan ketika dia bertemu Meng Zhang, Azure Naga. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa jika manusia tidak mati, mereka yang berada di bawah tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit, sementara orang yang kuat hanya akan tumbuh lebih kuat. Apakah ini benar-benar bagus? Lu Zhou mengabaikan pikirannya yang rumit untuk saat ini. Hanya dengan pikiran, kristal memori muncul di tangannya. Lu Zhou mengerutkan alisnya saat dia melihat kristal memori yang tampak seperti mutiara bercahaya. Apakah itu menyimpan ingatan yang tidak suci? Dengan pengalamannya sebelumnya dengan kitab khotbah dan gulungan kebangkitan, dia tahu bahwa surat dan kristal memori itu pasti milik yang tidak suci. Lu Zhou memikirkan masa lalu. Sejak dia memperoleh gulungan tulisan surgawi, berkultivasi, menjadi lebih kuat, dan hingga insiden dengan Lu Tiantong dan yang tidak suci. Dia merasa bahwa semuanya terkait erat dengan yang tidak suci. Bahkan saat dia bertemu dengan Mingban, penguasa surgawi, dan Tu Wei ada hubungannya dengan yang tidak suci. Dia melihat kristal memori di tangannya dan berkata tanpa nada, meskipun aku bukan yang suci, dunia sepertinya membutuhkan yang tidak suci. Karena ini masalahnya, saya akan menjadi yang tidak suci. Dia mengepalkan tangannya, dan energi dari kristal memori melonjak keluar. Dalam arti tertentu, dia adalah penerus yang tidak suci. Jika bukan karena yang tidak suci, dia pasti sudah mati sejak lama. Wajah, pertempuran, dan berbagai adegan membanjiri pikiran Lu Zhou. Sama seperti ketika dia pertama kali pindah, adegan demi adegan muncul. Namun, kali ini berbeda karena dia lebih seperti penonton. Dia menyaksikan perubahan Great Void selama 100.000 tahun terakhir. Dia melihat seorang ahli melawan banyak makhluk tertinggi dan membunuh 4 dari mereka. Dia melihat bagaimana tanah itu terbelah oleh kekuatan misterius, dan dia melihat tanah yang hilang. Dia menyaksikan runtuhnya gunung dan sungai sebelum daratan baru muncul dalam semalam. Dia melihat banyak nyawa jatuh ke dalam keputusasaan saat binatang laut menyerang manusia. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah beberapa saat, ingatan di kepalanya akhirnya menghilang. Kristal memori di tangannya juga berubah menjadi debu. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam. Meskipun hanya 1 jam telah berlalu, rasanya seperti 100 tahun. Untuk sesaat, Lu Zhou mengira dia adalah yang tidak suci. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya. Dia menggelengkan kepalanya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bukanlah yang suci. Dia melihat ke langit dan bergumam, "Yang suci, kamu bisa pergi dengan damai."
Aku akan mencari keadilan untukmu. Setelah itu, Lu Zhou mengeluarkan peta kuno yang sederhana. Setelah melihat, dia melihat bahwa lokasi yang ditandai di peta berada di posisi batang surgawi. Apa artinya ini? Lu Zhou bingung. Dia mempelajari setiap detail di peta. Dari atas ke bawah, sederet kata bisa dilihat di bagian bawah peta. Bunyinya, ambil kembali hati yang hidup. Kata-kata itu bengkok dan berantakan seolah-olah ditulis dengan tergesa-gesa. Di tengah kata-kata, ada titik gelap. Darah. Sebagai seorang kultivator, Lu Zhou langsung tahu bahwa itu adalah setetes darah. Untuk beberapa alasan, dia bisa membayangkan betapa mengerikannya keadaan yang tidak suci ketika dia menulis kata-kata itu. Betapa menyedihkan. Lu Zhou memasukkan peta kuno sederhana ke dalam vas skybug lalu dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan teratai emasnya dan melihat ke-26 grafik kelahiran yang cerah. Istana kelahirannya jelas lebih kuat, dan batasnya telah sepenuhnya terbuka. Itu bagus, ini berarti dia bisa terus maju. Namun, menurut surat itu, karena dia bisa mendapatkan surat itu, dia sudah menjadi makhluk tertinggi. Bisakah 26 bagan kelahiran menggantikan 10 bagan kelahiran yang tidak diaktifkan lainnya dan mengubahnya menjadi makhluk tertinggi? Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Lu Zhou merasa ini ada hubungannya dengan avatar biru. Dengan jentikan lengan bajunya, dia mengeluarkan avatar biru itu. Avatar biru pada dasarnya tidak berwarna emas. Itu tampak mempesona dengan busur listrik yang berkedip di sekitarnya. Lu Zhou melihat bahwa itu masih memiliki 6 bagan kelahiran. Namun, setelah budidaya selama 100 tahun dan peningkatan sistem, ia telah menumbuhkan 3 daun lagi. Sebelumnya, ia memiliki 11 daun. Saat ini, ia memiliki 14 daun dan 6 bagan kelahiran. Ini, setiap daun setelah daun ke-10 setara dengan 6 bagan kelahiran. Ini berarti avatar biru Lu Zhou dapat dianggap memiliki 30 daun. Bukankah daun nomor 13 tertinggi? Urutan normalnya adalah pertama-tama memasuki tahap Thousand Realm Swirling. Untuk setiap 12 bagan kelahiran yang diaktifkan, satu akan menumbuhkan daun. Setelah mengaktifkan 24 bagan kelahiran, daun Ovelve akan bertunas. Setelah mengaktifkan 36 grafik kelahiran, seseorang akan menjadi makhluk tertinggi. Namun, avatar biru Lu Zhou memiliki 14 daun. Memang, jalur kultivasi ini sangat istimewa dan unik. Saya hanya perlu mengaktifkan semua bagan kelahiran saya sekarang. Lu Zhou akan membutuhkan banyak nyawa untuk ini. Dia masih membutuhkan 10 hati kehidupan untuk avatar emasnya, dan dia membutuhkan 30 hati kehidupan untuk avatar birunya. Secara keseluruhan, dia membutuhkan 40 hati kehidupan. Selain itu, semua 40 hati kehidupan harus memiliki nilai tertinggi. Setelah beberapa saat, Lu Zhou melihat ke dalam jurang. Itu masih gelap dengan bintik-bintik cahaya meneranginya. Saya akan menyelidiki lebih lanjut ketika saya secara resmi menjadi makhluk tertinggi. Setelah itu, Lu Zhou terbang seperti bintang jatuh menuju puncak jurang. Kekuatan bumi di jurang segera melonjak dan membentuk penghalang yang mencegahnya pergi. Lu Zhou mempertahankan kecepatannya dan terus menyerang ke atas. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Ketika dia tiba di area di mana tekanan dan kekuatannya paling kuat, dia mengangkat tangannya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang saat energi surgawi yang sangat murni menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang tampaknya mampu merobek struktur ruang muncul di tangannya saat busur listrik melintas di sekujur tubuhnya. Bab 1573, Aku Sangat Marah 1. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kekuatan di dalam jurang mengalir ke lautan Qi dan Tian Lu Zhou. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kekuatan itu, tetapi itu tidak berbeda dengan batu yang mengaduk 1000 gelombang di tubuhnya. Kekuatan terus melonjak ke segala arah, mencoba menekan Lu Zhou. Avatar, sebuah teratai biru muncul di bawah kaki Lu Zhou seketika. 14 daun berputar, memancarkan cahaya ke segala arah. Setelah itu, avatar muncul dan melonjak bersama Lu Zhou. Berdengung, energi kuat yang tak tertandingi merobek ruang, dan dengan letupan keras, energi berdesir ke segala arah. Lu Zhou dan avatarnya bergegas melewati area di mana kekuatannya paling kuat, akhirnya mendapatkan kebebasan saat dia muncul di langit. Lu Zhou merasakan udara segar dan angin sepoi-sepoi.
Terlepas dari lingkungan yang keras di tanah tidak dikenal, itu jauh lebih baik daripada kegelapan yang menyesakkan dari jurang maut. Lu Zhou dipenuhi dengan energi dan terus terbang ke atas. Saya bebas. Lu Zhou tidak pernah merasa begitu bersemangat untuk bebas. Siapapun akan merasakan hal yang sama jika mereka berada di posisinya. Rasanya menyenangkan untuk terbang di langit. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dia dengar di kehidupan sebelumnya, hidup itu berharga, dan cinta bahkan lebih berharga, tetapi keduanya bisa dibuang demi kebebasan. Dia telah terikat di jurang selama 100 tahun. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia tidak tahu berapa lama dia terbang. Sementara itu, kekuatan dari jurang secara bertahap surut ke dalam jurang begitu mereka tidak bisa lagi menahan Lu Zhou. Setelah terbang selama beberapa waktu, dia berputar kembali ke celah di mana segel pengurungan terjepit. Dia hanya bisa menghela nafas melihat betapa cerobohnya dia saat itu untuk membunuh Tu Wei. Ketika dia tiba di dekat segel pengurungan, dia menekankan tangannya ke sana. Bangkit, berdengung, berdengung, berdengung. Segel pengurungan berdengung, mencoba melepaskan diri dari celah. Gemuruh. Batu-batu copot dan terus berjatuhan di kedua sisi. Bang! Segel pengurungan terlepas dan menyusut dengan cepat saat terbang ke tangan Lu Zhou. Itu akhirnya kembali ke pemiliknya. Lu Zhou mengamati sekelilingnya sebelum dia melihat ke jurang. Meskipun segel pengurungan hilang, jurang tidak menutup. Lu Zhou terbang ke langit di atas jurang, meninggalkan seberkas cahaya biru dan emas. Astaga! Dia menatap Dunzang. Selama 100 tahun terakhir, Dunzang telah diratakan dengan tanah. Bunga dan pohon tumbuh lebat di tempat itu. Pillar of Destruction di Dunzang seperti gunung sekarang, terbentuk dari puing-puing. Itu terjalin dengan tanaman merambat. Lu Zhou menghirup udara di tanah tidak dikenal dalam-dalam. Sudah 100 tahun, Lu Zhou menghela nafas. Setelah 100 tahun, bahkan lautan akan berubah menjadi ladang murbei. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan murid-muridnya yang jahat. Sejak dia pindah, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah murid-muridnya. Lu Zhou menstabilkan kultivasinya sebentar. Ketika dia selesai, dia menggunakan kekuatan penglihatan untuk mengamati murid-muridnya. Namun, dia hanya melihat gunung dan sungai di kejauhan, dia tidak melihat murid-muridnya. Lu Zhou bingung. Setelah mencoba lagi, dia masih melihat gunung dan sungai. Dia bahkan bisa melihat bibit yang baru saja tumbuh di jarak. Meridian di pepohonan dan primal ki di udara menampakkan diri di depan matanya. Apakah kekuatan penglihatan menjadi kemampuan pembesar penglihatan? Setelah sistem ditingkatkan, itu harus lebih kuat. Mengapa itu membatalkan kemampuan yang berguna ini? Lu Zhou sangat marah. Tidak peduli apa, kekuatan penglihatan seharusnya meningkat pesat. Lupakan, saya harap mereka baik-baik saja. Suara mendesing. Lu Zhou mendarat di sebelah jurang. Senang rasanya menginjakan kakinya di tanah. Mungkin, ini adalah kebahagiaan terbesar menjadi manusia. Dia berjalan menuju apa yang dulunya adalah Pillar of Destruction Dunzang. Setelah berjalan sekitar 100 meter, ia melihat sebuah batu nisan. Dia sedikit mengernyit dan berjalan. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat kata-kata di atasnya, makam temanku, Lu Tiantong. Meskipun Lu Zhou bukan Lu Tiantong, tidak sulit untuk mengetahui bahwa batu nisan itu didirikan oleh Duan Mudian. Aku bahkan belum mati, tetapi orang ini sudah mendirikan batu nisan untukku. Apa nasib buruk? Mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu nanti. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai. Menabrak. Batu nisan itu langsung menjadi puing-puing. Kemudian, dia terus berjalan menuju Pillar of Destruction sambil berpikir pada dirinya sendiri. Adanya batu nisan itu berarti Duan Mudian masih hidup. Selama pertempuran sengitnya dengan Tu Wei, dia benar-benar tidak bisa menyisihkan energi untuk melindungi Duan Mudian. Saat itu, dia benar-benar tidak tahu apakah Duan Mudian sudah mati atau masih hidup. Ketika dia tiba di pilar kehancuran, dia terbang mengelilinginya dan mengamati beberapa saat sebelum dia memastikan bahwa pilar itu benar-benar runtuh. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Jika langit benar-benar runtuh, apakah aku bisa menahannya? Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan tanda tanya besar di hatinya. Setelah dia mengumpulkan pikirannya, dia memutuskan tindakan selanjutnya adalah mencari murid-muridnya. Dia juga harus menyelesaikan akun dengan Great Abyss Land. Ming De sudah mati,
dan Jiang Wengsu mungkin telah meninggal sekitar 100 tahun terakhir. Ming Ban, sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian, dia membawa tas langit keluar. Hanya dengan goyangan, setumpuk tulang jatuh. Jelas, Ming Ban telah meninggal beberapa waktu selama 100 tahun terakhir di vas Skybak juga. Karena indranya disegel pada saat itu, wajar jika dia tidak menyadarinya. Saat Lu Zhou hendak pergi, cepat dan cari, kita harus menemukannya. Astaga, 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 lebih dari 10 pembudidaya bergegas, terbang di ketinggian rendah. Lu Zhou memandang mereka dengan curiga. Siapa yang berani datang ke Dunzang? Kecepatan para pembudidaya tidak lambat. Berdasarkan perkiraan Lu Zhou, mereka seharusnya melewati sekitar 2 ujian kelahiran. Bab 1574 Aku sangat marah. Di 9 domain, budidaya para pembudidaya bisa dianggap cukup tinggi. Namun, di mata Lu Zhou, kecepatan mereka selambat kura-kura. Ketika 10 pembudidaya bergegas, mereka akhirnya melihat Lu Zhou. Lu Zhou telah berada di jurang untuk waktu yang lama. Meskipun 100 tahun telah berlalu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Hanya rambut dan janggutnya yang tumbuh lebih panjang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dengan indranya yang tersegel, di mana dia akan menemukan waktu untuk menjaga penampilan dan citranya. Namun, jubah tanda suci masih sangat bersih. Karena pembudidaya tidak seperti manusia dan jarang tidak mengeluarkan kotoran, dia tampak seperti orang tua dengan janggut panjang dan rambut panjang. Ada seseorang. Para pembudidaya terhenti di udara. Salah satu dari mereka bertanya, "Tuan tua, mengapa Anda ada di sini?" Mereka semua sangat waspada. Lu Zhou mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. "Siapa kamu?" 10 pembudidaya saling memandang sejenak sebelum salah satu dari mereka menjawab dengan jujur, "Kami di sini untuk berburu." Berburu. Lu Zhou bingung. Pilar kehancuran Duzang telah runtuh. Apakah masih ada binatang buas di sekitar? Orang itu berkata, sudah 100 tahun sejak runtuhnya pilar itu. Dibandingkan dengan 9 pilar penghancur lainnya, tempat ini sangat aman. Memang, biasanya tidak ada binatang buas di sini. Namun, ada satu. Oh, ketertarikan Lu Zuo terusik. Binatang buas macam apa? Tuan tua, Anda tidak melihatnya. Orang itu jujur karena dia berharap mendapatkan informasi dari Lu Zhou. Siapa yang tahu Lu Zhou tidak tahu apa-apa tentang binatang buas itu? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dengan itu, orang itu menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita berpisah di sini." "Tunggu," seru Lu Zhou dengan nada gelap. "Tuan tua, apakah Anda punya pertanyaan lain?" Binatang buas macam apa? Nada bicara Lu Zhou dalam dan nyaring, dan tatapannya sangat dalam, menyebabkan orang-orang bergidik. Orang itu sepertinya merasakan ketidaksenangan Lu Zhou sehingga dia berkata dengan nada lembut, "Tuan, kami hanya datang ke sini untuk berburu." Jelas, orang itu tidak ingin membuat Lu Zhou menjadi musuh. Lagi pula, mereka yang bisa bepergian dengan bebas di tanah tidak dikenal tidaklah sederhana. "Jawab pertanyaan saya, dan Anda akan aman," kata Lu Zhou tanpa nada. Orang itu memikirkannya sejenak. Pada akhirnya, dia pikir itu bukan rahasia lagi jadi dia berkata, "Binatang buas itu terlihat seperti kambing yang bermandikan cahaya keberuntungan." "Witzat," kata Lu Zhou. "Tuan tua, Anda sangat berpengetahuan. Betapa mengagumkan." Kemudian, orang lain berkata, "Binatang buas ini sering muncul di Dunzang. Sejak pilar runtuh, telah berkeliaran di tempat ini. Banyak pembudidaya akan sering datang ke sini untuk berburu. Namun, itu sangat licik dan sulit untuk ditangkap." Lu Zhou bertanya, "Di mana Anda melihat Witzat?" Orang itu menunjuk ke jurang. "Setiap bulan, Witzat akan melayang-layang di atas jurang dan mengeluarkan hujan keberuntungan. Kemudian, itu akan mengeluarkan tangisan sedih. Kami sedang menunggu kesempatan ini untuk menangkapnya. Menghitung waktu, itu akan muncul dalam 2 hari ini." Petik 2. Dengan 100 tahun, manusia telah lama memahami kebiasaan Witzat. Sayangnya, mereka masih tidak bisa menangkapnya. Setelah mendengar kata-kata itu, Lu Zhou memanggil dengan lembut. Meskipun suaranya tidak keras, itu menyebar jauh dan luas, menyapu ke segala arah. 10 pembudidaya terkejut. Dengan ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengatakan bahwa basis kultivasi lelaki tua itu tidak rendah?
Lu Zhou merasa sedikit kecewa ketika Wizard tidak muncul. Meskipun sepertinya dia memiliki persediaan Divine Power yang tak ada habisnya sekarang, Wizard telah menemaninya melewati masa-masa tersulitnya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Aku akan memberimu nasihat, kata Lu Zhou dengan tenang. Tolong bicara, Tuan Tua. Menyerahlah untuk menangkap Wizard. Mengapa? Orang itu bingung. Mengapa mereka tidak bisa menangkap Wizard? Orang tua itu benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak, Wizard ada di sini. Semua orang menoleh, terkejut. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Wizard. Mereka telah mengejarnya berkali-kali, tetapi sia-sia. Kecepatan Wizard meninggalkan mereka dalam debu. Selain itu, tanah tidak dikenal itu kompleks. Itu benar-benar sulit untuk menangkapnya. Namun, kali ini, mereka melihat harapan. Wizard terbang sangat dekat dengan mereka. Mereka menyaksikan saat itu berputar 2 kali di atas jurang, melepaskan semburan hujan yang menguntungkan. Kemudian, ia mengeluarkan tangisan sedih sebelum terbang tinggi ke langit. Tangkap! 10 pembudidaya tidak bisa lagi menahan kegembiraan mereka ketika mereka melihat Wizard dan hendak menyerang. Lu Zhou menekan tangannya ke bawah. Sama seperti itu, semua 10 pembudidaya jatuh ke tanah, tidak bisa terbang. Apa yang salah? Apa yang salah dengan saya? Kenapa aku tidak bisa terbang? 10 pembudidaya menjadi pucat ketakutan. Kemudian, Lu Zhou berkata perlahan dan jelas, Wizard. Ketika Wizard mendengar suara yang dikenalnya, dia berbalik dan menatap Lu Zhou yang berdiri di dekatnya. Kemudian, matanya melebar, dan cahaya keberuntungan di tubuhnya semakin terang, menerangi radius 10 mil. Sebelumnya, ia mencoba meredupkan cahayanya sebanyak mungkin untuk menghindari deteksi. Sekarang setelah melihat tuannya lagi, ia diliputi kegembiraan. Ini melepaskan kekuatannya untuk menunjukkan kegembiraannya saat mengeluarkan teriakan keras. Ini, 10 pembudidaya tercengang. Binatang buas yang telah mereka coba tangkap dengan susah payah sekarang terbang ke arah mereka. Wizard mendarat sekitar 10 yard di depan Lu Zhou. Kemudian, ia berlari perlahan menuju Lu Zhou. Setiap orang, Lu Zhou memandang Wizard. Setelah 100 tahun, Wizard juga sedikit menua. Ia terlihat lebih dewasa sekarang. Bulunya lebih penuh, dan auranya menjadi lebih murni. Terlepas dari apakah dunia dan orang-orang telah berubah, Wizard tetaplah Wizard. Mata Wizard penuh dengan kegembiraan. Lu Zhou merasakan kehangatan dan rasa syukur memenuhi hatinya. Teman lama, kamu akhirnya kembali. Lu Zhou dengan lembut meletakkan tangannya di punggung Wizard dan mengelusnya beberapa kali. Wizard berlutut, seolah mengundang tuannya untuk naik ke punggungnya. Lu Zhou tidak menolak. Dia melompat ke punggung Wizard dan berkata, ayo pergi. Wizard menginjak tanah dan terbang, meledak dengan cahaya. Hanya dalam beberapa saat, mereka melesat melintasi langit ke kejauhan. 10 pembudidaya tertinggal tercengang. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan saat ini? 4 jam setelah Lu Zhou pergi, sebuah lorong rahasia muncul, dan beberapa pembudidaya muncul darinya. Little Yuaner dan Cons melihat ke jurang. Di sini, Keong berkata, hari ini adalah peringatan kematian Tuan. Aku ingin tahu apakah kakak laki-laki dan perempuan senior kita akan datang. Kurasa tidak, kata Yuaner kecil, dibandingkan dengan yang lain, Kaisar Sang agak lunak. Yang lain juga kemungkinan menghindari Great Void. Keong mengangguk. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya akan menghubungi mereka nanti, kata Little Yuaner. Kemudian, mereka berjalan menuju jurang. Mereka mengeluarkan persembahan kurban yang telah mereka siapkan dan turun sedikit ke dalam jurang. Tak lama kemudian, Yuan kecil menemukan segel pengurungan telah hilang. Ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia berseru, di mana segel pengurungan? Petik 2. Keong terbang juga. Dia bertanya dengan bingung, segel pengurungan milik Tuan. Bagaimana itu bisa hilang? Para pembudidaya yang menemani keduanya di sini merasa ada sesuatu yang salah. Salah satu dari mereka berkata, Nona, tidak perlu cemas. Tolong beritahu saya jika ada sesuatu. Petik 2. Little Yuaner mengerutkan kening mencoba mencari petunjuk. Namun, bagaimana mungkin ada petunjuk di jurang? Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia berkata, bahkan barang milik Tuan pun hilang. Keong menghela napas. Mungkin, retakannya melebar, dan segel pengurungan jatuh di sana. Menguasai. Little Yuaner terisak pelan saat dia memanggil tuannya.
Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Sementara keduanya masih memberi hormat, seorang kultivator berkata, sudah waktunya untuk pergi. Kaisar telah mengatakan bahwa tidak pantas meninggalkan Great Void terlalu lama. Mari kita tinggal sedikit lebih lama. Tidak bisakah kamu memberi kami lebih banyak waktu karena ini adalah ulang tahun kematian Tuan kami? Yuaner kecil bertanya. Baiklah, Nona Chi. Mari kita tunggu 2 jam lagi. Petik 2. Para pembudidaya tahu Sang-Sang sangat mementingkan kedua gadis itu sehingga mereka tidak berani bersikap kasar. Dengan itu, keduanya tinggal di dekat jurang untuk sedikit lebih lama. Bab 1575 Iman Yan Agung. Saat Little Yuaner dan Cons hendak meninggalkan jurang maut, mereka mendengar seseorang memaki di dekatnya. Orang buta mana yang berani menghancurkan batu nisan? Betapa jahatnya, nenek moyang mereka akan malu pada mereka. Little Yuaner dan Cons melihat ke arah suara itu dan melihat sesosok tubuh. Salah satu pembudidaya, yang menemani keduanya di sini, berkata, setelah runtuhnya pilar kehancuran Dunzang, banyak orang dari 9 domain datang ke sini. Dibandingkan dengan pilar kehancuran lainnya, Dunzang jauh lebih aman sekarang karena ada lebih sedikit binatang buas. Siapa dia? Sama seperti pertanyaan ini diajukan, orang lain mulai mengutuk lagi. Petik 2 tanda seru. Beraninya kau menghancurkan batu nisan. Jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu setelah aku mengulitimu hidup-hidup. Little Yuaner berkata dengan rasa ingin tahu, ayo pergi dan melihat-lihat. Nona Chi, penting bagi kita untuk kembali sekarang. Ini juga penting. Yuan kecil mengabaikan upaya para pembudidaya untuk menghentikannya dan berjalan mendekat. Cons mengikutinya. Dengan ini, yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Ketika Little Yuaner tiba dan melihat orang itu, senyum lebar muncul di wajahnya. Santo Duanmu yang hebat. Duanmu Dian juga terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan bisa mendekatinya tanpa dia sadari. Ketika anak buah Sang-Sang melihat Duanmu Dian, mereka bingung. Bukankah Great Saint Duanmu kembali ke Great Void? Mengapa kamu di sini? Mereka semua tahu Duanmu Dian adalah penjaga pilar kehancuran Dunzang. Duanmu Dian melihat sekelilingnya dengan ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata, lagi pula, aku sudah lama menjaga pilar di Dunzang. Saya masih memiliki beberapa keterikatan padanya. Sebagai penjaga tempat ini, wajar bagiku untuk datang dan melihat. Baik, tentu saja, Little Yuaner berkata sambil terkikik. Kemudian, dia bertanya, Santo Duanmu yang agung, siapa yang kamu tegur sebelumnya? Tidak apa, aku sedang memikirkan seseorang yang aku benci di masa lalu. Saya benar-benar berharap saya bisa membuang batu nisan ini. Duanmu Dian berkata sebelum dia menginjak tanah, menyebabkannya runtuh. Yuan kecil mengangguk. Baiklah, lanjutkan kalau begitu. Kami akan mengambil daun kami dulu. Petik 2. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Dengan itu, Yuaner kecil, Keong, dan orang-orang Sang-Sang terbang ke kejauhan. Duanmu Dian menghela nafas lega. Kemudian, dia berbalik untuk melihat tanah yang runtuh dan berkata, Lu tua, jangan salahkan aku. Saya harap roh Anda di surga akan melindungi kami. Petik 2. Sementara itu, Lu Zhou dan Wizard muncul di lorong rahasia di Evil Sky Pavilion Domain Lotus Emas. Ketika mereka berjalan keluar dari Runic Hall, Lu Zhou melihat Gunung Golden Court. Ini adalah tempat di mana dia telah tinggal untuk waktu yang lama. Bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak sedikit emosional sekarang karena dia telah kembali ke tempat lama ini. Lu Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Kemudian, dia menepuk Wizard dan terbang menuju aula utama Paviliun Langit Jahat. Di tengah jalan, dia melihat 4 tetua. Mungkin, kultivasi Lu Zhou telah mencapai puncaknya sehingga mereka tidak memperhatikannya. Melihat mereka berkultivasi dengan rajin, Lu Zhou tidak bisa menahan perasaan emosional lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lembut, 4 tetua, bagaimana kabarmu? Keempat tetua mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit segera. Karena Lu Zhou telah berada di dalam jurang begitu lama, dengan rambut panjang dan janggutnya yang panjang, dia terlihat agak tidak terawat. Untuk sesaat, keempat tetua tidak bisa mengenalinya. Namun, mereka sangat akrab dengan Wizard dan jubah tanda suci. Leng Luo, Zuo Yusu, Pan Litian, dan Hua Wudao membungkuk bersamaan saat mereka menyapa Lu Zhou dengan keras.
Salam, Tuan Pavilion. Meskipun mereka terlihat tenang, mereka sangat bersemangat. Sudah 100 tahun, setelah semua. Lu Zhou mengangguk. Dia melompat dari punggung Wizard dan mendarat di depan 4 tetua. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya dan mengangguk. Setelah itu, Pan Zong, Hua Yuexing, dan Zhou Jifeng bergegas dari jauh. Ketika mereka melihat Lu Zhou, mereka tercengang. Untuk sesaat, mereka mengira mata mereka mempermainkan mereka. Mereka menggosok mata mereka sebelum menatap Lu Zhou lagi. Tidak diragukan lagi Pavilion Master dari Evil Sky Pavilion berdiri di depan mereka. Mereka segera berlutut dan menyapanya. Salam, Tuan Pavilion. Tidak perlu formalitas, kata Lu Zhou dengan lambaian lengan bajunya. Setelah ketiganya berdiri, Lu Zhou bertanya dengan bingung, hanya sedikit dari kalian. Di mana yang lainnya? Dengan pertanyaan ini, keempat tetua menundukkan kepala mereka dengan rasa bersalah. Kemudian, mereka berlutut dengan satu lutut dan berkata, kami berempat gagal melindungi gadis kecil itu, dan dia dibawa pergi oleh Great Void. Lu Zhou mengerutkan kening. Suasana hatinya langsung turun ke dasar. Dia bertanya dengan suara rendah, apa yang sebenarnya terjadi? Keempat tetua menceritakan semua yang terjadi setelah mereka meninggalkan Lembah Wangi. Kemudian, mereka juga berbicara tentang bagaimana para murid akan berpisah, satu di setiap domain untuk menjaga keseimbangan. Setelah itu, Pan Litian berkata, saya mendengar bahwa Great Void memiliki objek yang dapat menemukan kita. Namun, menurut saya tidak sesederhana itu. Orang bernama Qi itu sangat licik. Seolah-olah dia tahu persis di mana kita akan muncul. Petik 2. Qi. Lu Zhou mengerutkan kening dalam kebingungan. Dia adalah komandan aula baru Aula Tuwei. Namun, itu agak aneh. Kultivasinya jauh di atas saya, tetapi ketika kami bertarung, saya bisa merasakan dia menahan diri, kata Pan Litian. Zuo Yusu berkata, saudaraku, aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa dia agak mirip dengan murid ketujuhmu. Dia bilang dia anak ketujuh dalam keluarganya. Mungkinkah Tuan ketujuh masih hidup? Bukannya tiga tetua lainnya tidak memikirkan hal ini. Setelah Little Yuaner ditangkap, mereka memikirkan hal ini sepanjang hari. Mereka merasa cara Qi melakukan sesuatu agak mirip dengan si Wuya. Namun, Yu Zhenghai secara pribadi menjatuhkan tubuhnya ke lautan tak berujung. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Hua Wudao berkata, bingung. Bahkan Lu Zhou pun bingung. Tidak ada yang bisa menipu matanya. Dia sangat mempercayai kekuatannya. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada alasan untuk meragukannya. 100 tahun yang lalu, dia mencoba mengamati murid ketujuhnya dengan kekuatan penglihatan, tetapi sistem hanya memberinya 2 kata, target tidak tersedia. Ini membuktikan bahwa murid ketujuhnya sudah mati. Namun, Qi yang disebutkan keempat tetua membuatnya curiga. Jika Qi adalah tuan ketujuh, mengapa dia membantu Great Void menangkap semua rekan muridnya? Hua Wudao bertanya lagi. Ada banyak hal yang sulit untuk dijelaskan. Selain itu, mereka tidak memiliki cara untuk membuktikan identitas Qi. Yah, bukannya kamu tidak tahu caranya melakukan sesuatu. Tempat paling berbahaya juga bisa menjadi tempat paling aman. Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia melakukan itu untuk melindungi semua orang, kata Leng Luo. Kamu ada benarnya. Hua Wudao mengangguk. Kalau tidak, dia tidak perlu membuat semua orang tetap hidup, tambah Leng Luo. Lalu, apakah Qi benar-benar tuan ketujuh? Jika itu tuan ketujuh, apakah itu berarti dia menguasai metode kebangkitan? Sementara keempat tetua sedang berdiskusi, Lu Zhou juga bertanya-tanya apakah Qi adalah murid ketujuhnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak perlu memikirkannya saat ini. Jika itu benar-benar ketujuh tua, maka itu hal yang baik. Jika tidak, dia mengejek sebelum melanjutkan dengan nada gelap, kalau begitu, aku akan membuatnya membayar harga yang mahal. Apakah Qi adalah teman atau musuh, keduanya masuk akal. Bagaimanapun, semua orang sangat skeptis. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kematian si Wuya. Selain itu, sangat sulit untuk menguasai metode kebangkitan, bahkan Lu Zhou tidak bisa melakukannya. Meskipun demikian, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa penuh harapan. Apa artinya hidup tanpa harapan? Di mana yang lainnya? Lu Zhou bertanya. Utusan kiri dan kanan, Sensi, dan Li Xiaomo telah kembali ke wilayah teratai hitam. Sekarang,
Kekuatan domain Lotus Hitam telah meningkat pesat karena Dewan Menara Hitam terus berkembang selama 100 tahun terakhir. Agar tidak melibatkan Paviliun Langit Jahat, mereka kembali ke domain teratai hitam, jelas Pan Zong. Penjaga Meng telah pergi untuk tinggal di Biara Seribu Willow sebagai tamu. Selama Paviliun Master memberi perintah, dia akan segera kembali. Petik 2. Kong Wen dan saudara-saudaranya telah kembali ke kampung halaman mereka di domain Lotus Hijau. Banyak kekuatan di domain Lotus Hijau telah mengawasi Paviliun Langit Jahat. Aliansi gelap dan terang dari domain Lotus Hitam dan keluarga kerajaan telah membawa pergi Nona Hongfu. Sebagai gantinya, mereka setuju untuk mendukung Evil Sky Pavilion. Dengan Qin Naihe bepergian antara domain teratai emas dan domain teratai hijau, dan perawatan Venerable Master Qin untuk Evil Sky Pavilion, semuanya dapat dianggap cukup damai, kata Pan Zong dengan nada santai. Namun, kenyataannya adalah hidup telah sulit bagi para anggota Evil Sky Pavilion. Untuk beberapa alasan, berita kematian Lu Zhou telah menyebar. Dengan hilangnya dukungan terbesar, banyak orang di dunia kultivasi mulai menjauhkan diri dari Paviliun Langit Jahat. Jika bukan karena beberapa kekuatan yang mendukung Paviliun Langit Jahat, Paviliun Langit Jahat akan lama diratakan dengan tanah. Setelah mendengarkan Pan Zong, Lu Zhou menghela nafas. Seperti kata pepatah, ketika pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan. Ketika pemimpin jatuh, para pengikut juga akan bubar. Namun, di sisi lain, alasan mengapa Evil Sky Pavilion masih berdiri juga berkat kerja keras dari beberapa pengikut ini. Lu Zhou berkata, kalian semua menderita selama aku jauh dari Pavilion Langit Jahat. Tuan Pavilion, jangan katakan itu. Sekarang setelah Anda kembali, Pavilion Langit Jahat kami pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya, kata Pan Zong emosional. Lu Zhou mengangguk. Beritahu semua orang tentang ini. Beritahu mereka untuk kembali. Dipahami. Semua orang membungkuk. Mereka tahu bahwa pada saat ini, kepercayaan Grid Yan telah kembali. Bab 1576 kembali, 1. Waktu malam. Lu Zhou sedang tidak ingin berkultivasi dan juga tidak ingin tidur. Setelah 100 tahun berkultivasi tanpa henti, tidak mungkin baginya untuk tidak merasa muak karenanya. Saat ini, dia hanya ingin menikmati perasaan menjadi manusia. Dia menyuruh orang menyalakan kembali kompor untuk memasak makan malam yang mewah dan mandi air panas agar dia bisa bersih-bersih. Sementara itu, keempat tetua sangat bersemangat sehingga mereka tidak tidur sepanjang malam. Adapun Pan Zong dan Zhou Jifeng, mereka dengan penuh semangat menjalankan perintah Lu Zhou. Pagi selanjutnya, begitu Kong Wen dan saudaranya mengetahui kembalinya Lu Zhou, mereka membuang pekerjaan mereka dan bergegas kembali ke Paviliun Langit Jahat melalui jalan rahasia. Zhou Jifeng dan Pan Zong sangat energi dan memimpin Kong Wen dan saudara-saudaranya ke Paviliun Timur. Begitu Kong Wen dan saudaranya memasuki Paviliun Timur, mereka berlutut dengan satu lutut dan berkata serempak, "Salam, Paviliun Master." Suara mereka syarat dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan sedikit keluhan. Lu Zhou berjalan ke arah mereka dan menatap mereka. 100 tahun telah berlalu, tetapi Kong Wen dan saudara-saudaranya masih terlihat sama. Kong Wen dan saudara-saudaranya menatap Lu Zhou yang telah memimpin mereka ke seluruh tanah tidak dikenal di masa lalu. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan perasaan emosional. Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat akhirnya kembali. Lu Zhou mengangguk, berdiri dan bicara. Terima kasih, Tuan Pavilion. Bagaimana kabar kalian semua selama ini? Setelah bangkit, Kong Wen berkata, semuanya baik-baik saja. Hanya saja tidak ada yang bisa dilakukan di Evil Sky Pavilion jadi kami pergi. Petik 2. Kalian semua meninggalkan Evil Sky Pavilion karena tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Saya mengerti, kata Lu Zhou. Kong Wen berkata, ada desas-desus di dunia kultivasi bahwa kamu, telah meninggal. Kami tidak percaya, dan kami menunggu Anda kembali. Lu Zhou mengangguk. Tidak perlu membicarakan masa lalu lagi. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Pan Zong dan bertanya, Pan Zong, mengapa yang lain belum kembali? Murid Lu Zhou telah ditangkap sehingga dia mengerti mengapa mereka tidak ada di sini. Namun, tidak masuk akal bagi mereka yang berada di 9 domain untuk tidak berada di sini. Bagaimanapun, Paviliun Langit Jahat telah meninggalkan banyak jalan rahasia. Pan Zong berkata, mungkin saja mereka tertunda. Begitu suara Pan Zong jatuh,
Hua Wudao muncul di luar paviliun timur dan berkata, Hua Yuexing meminta audiensi. Memasuki. Hua Yuexing membawa busurnya dan berjalan masuk dengan cepat. Ekspresinya tidak berlebihan seperti Kong Wen dan saudara-saudaranya, tetapi orang dapat melihat dengan jelas bahwa dia menjadi lebih bersemangat ketika dia melihat Lu Zhou. Dia berkata dengan suara keras dan jelas, Hua Yuexing menyapa Master Pavilion. Lu Zhou memberi isyarat padanya untuk berdiri. Setelah itu, Hua Wudao, yang berdiri di samping, menjelaskan sambil tersenyum, saya memintanya untuk tinggal di ibu kota surgawi untuk melakukan beberapa pekerjaan selama beberapa tahun terakhir. Lagi pula tidak ada yang bisa dia lakukan di Evil Sky Pavilion. Lu Zhou mengangguk. Kultivasi Anda telah meningkat pesat. Itu benar-benar layak dipuji. Petik 2. Hua Yuexing berseri-seri. Terima kasih atas pujianmu, Pavilion Master. Lu Zhou menoleh ke Pan Zong dan Zhou Jifeng sebelum dia bertanya, apakah ada alasan mengapa yang lain belum kembali? Mereka belum merespon. Kurasa, sesuatu terjadi, kata Pan Zong. Siapkan kereta terbang, kata Lu Zhou dengan sungguh-sungguh, aku akan mencari mereka secara pribadi. Setelah mendengar ini, Pan Zong sangat bersemangat. Dia berkata dengan antusias, dimengerti. Keempat tetua tercengang dengan keputusan Lu Zhou. Dengan status dan kekuatannya, dia tidak perlu secara pribadi membuat langkah seperti itu. Yang lain akan kembali pada akhirnya. Dengan ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengikutinya dengan sepenuh hati? Kereta terbang sudah siap. Itu adalah model baru yang dibuat Si Wuya sebelum dia pergi. Baik dalam kecepatan dan ruang, itu jauh lebih unggul daripada kereta terbang kuno yang menembus awan. Pagi itu, Lu Zhou memimpin empat tetua, Pan Zong, Zhou Jifeng, dan Hua Yuexing ke wilayah Lotus Hitam melalui lorong rahasia yang besar. Lu Zhou memutuskan untuk membawa Zhao Hongfu kembali terlebih dahulu. Karena dia ahli dalam rune, akan lebih mudah bagi mereka untuk bepergian. Bakat seperti dia benar-benar sangat diperlukan. Di aliansi gelap dan terang di domain Lotus Hitam. 5 macan aliansi gelap dan terang telah lama meninggal. Pemimpin aliansi baru dari aliansi gelap dan terang adalah Zhang Bie, yang dulunya hanya seorang penatua. Pemimpin aliansi, Zhao Hongfu itu sangat tidak kooperatif. Dia melakukan banyak hal dengan sangat lambat. Zhang Bie berbalik untuk melihat bawahannya sebelum dia berkata, Zhao Hongfu berasal dari istana kerajaan Yuan besar. Kemudian, dia bergabung dengan Evil Sky Pavilion, 100 tahun yang lalu, Master Pavilion meninggal, dan 10 murid telah menghilang. Sejak itu, orang-orang yang tersisa seperti tumpukan pasir lepas. Dia menghela nafas panjang sebelum berkata, saat itu, paviliun langit jahat seperti matahari di tengah hari. Bawahan tidak mengerti kata-kata Zhang Bie. Dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Bie berkata, seperti kata pepatah, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Sekarang 9 domain berinteraksi satu sama lain, kami tidak lagi terasing seperti sebelumnya. Aliansi gelap dan terang kami hanyalah kekuatan kecil. Kami tidak bisa bersaing dengan Evil Sky Pavilion. Kemudian, dia menghela nafas pelan lagi sebelum berkata, manusia semua berusaha untuk memanjat. Itu normal bahwa dia memandang rendah aliansi gelap dan terang kita. Aku akan berbicara dengannya dalam 2 hari. Jika dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini, aku akan mengirimnya kembali ke istana kerajaan Yuan besar. Dipahami. Bawahan membungkuk. Pada saat yang sama, bawahan lain masuk dan membungkuk. Raja Chen dari Wu telah tiba. Bawa dia masuk. Segera setelah itu, Raja Chen dari Wu, yang mengenakan jubah mewah, masuk. 2 tentara yang memegang tombak membuntutinya. Begitu dia memasuki aula utama, dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, Saudara Zhang, bagaimana kabarmu? Zhang Bie melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, Raja Chen, apa yang membawamu ke sini?